Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Oke dulur, sore hari ini saya kedapatan servis TV LED 24 inch dengan merek Polytron, ukurannya sama dengan seri yang sama ya dulur ya. Kerusakannya itu yang satu mati total. Ini sudah saya bongkar dan ternyata di sini kebakar. Ya. Dan yang satunya yaitu standby dulur. Jadi bukan standby sih, tadi itu sempat hidup sebentar lalu mati protek. Aduh, mati dulur. Oke, tadi itu mati protek dan pada intinya TV ini protek. Ketika di start ini mau kedip-kedip, ternyata kedip-kedip tapi tidak mau hidup. Nah, itu yang namanya protek dulur. Oke, langsung saja eksekusi ya dulur ya. Oke teman-teman, TV sudah saya bongkar ya. Seperti biasa, untuk mengecek kerusakan seperti ini kita cek dulu secara penglihatan mata ya teman-teman ya. Jadi di sini saya lihat untuk power supply-nya itu tidak ada komponen yang mencurigakan ya. Seperti elko-nya masih bagus semua sih. Tapi kalau yang bagian di sini belum saya cek dan untuk tegangannya juga belum saya cek. Nah, karena kebetulan di sini saya mendapatkan dua buah televisi atau dua unit televisi yang kembar. Jadi dan kebetulan di sini juga orangnya itu minta cepat teman-teman ya. Nah, ini saya oplos power supply yang sana, saya taruh yang sini. Jadi power supply yang sana saya taruh ke sini. Itu sekaligus untuk membuktikan atau mengecek apakah yang rusak itu power supply-nya atau bukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya oplos dulu ya teman-teman ya. Jadi yang power supply ini tadi yang protek dan ini yang mati total yang kebakar. Nah, yang protek ini saya pindah ke sini. Yang rusak power supply-nya atau mainboard-nya. Kalau power supply-nya kan nanti di sini juga ikut protek ya teman-teman ya. Kalau di sini normal, baru kita oprek untuk mainboardnya. Oke, seperti itu saja teman-teman ya. Saya oplos dulu. Oke, sudah saya oplos ya teman-teman ya. Karena kebetulan dapatnya dua, jadi mudah saja ya teman-teman ya. Oke, sudah saya oplos. Ini sudah lampu indikator standby-nya sudah menyala ya. Kita coba start teman-teman. Nah, udah mau start. Nah, ternyata sudah mau start teman-teman. Ayo, yo, 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 yo. Oke, sudah start teman-teman. Berarti di sini kemungkinan kerusakan pada mainboardnya. Oke, saya tunggu sekitar 5 menit. Nah, sekitar 5 menit. Kalau tidak protek berarti ini sudah oke, siap diambil oleh yang punya tadi dulur ya. Oke teman-teman. Jadi cukup sampai di sini saja video kali ini. Kalau untuk video perbaikan PSU-nya, karena itu kan PSU-nya sekaligus nanti untuk perbaikan perbaikan mainboardnya teman-teman ya. Atau mau dijadikan satu, oke lah, gak apa-apa ya. Jadikan satu gak apa-apa, tapi agak lama ya teman-teman ya videonya. Oke teman-teman, di sini sebuah power supply. Nah, saya mau bertanya pada teman-teman, silahkan jawab di kolom komentar ya. Kenapa power supply itu di bagian outputnya pasti ada yang namanya induktor ya? Fungsinya itu apa? Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman senior yang mau menjawab, silahkan jawab di kolom komentar ya. Di output DC-nya atau output sekundernya itu pasti ada induktor.
Itu fungsinya buat apa? Kalau nanti kita dapat jawaban atau belum dapat jawaban, kita bahas untuk video berikutnya teman-teman ya. Gimana ya? Oke, kita skip lagi kita lanjut untuk perbaikan power supply dan perbaikan mainboard ya teman-teman ya. Untuk yang ini sambil kita nanti perbaikan MB dan mainboardnya sambil kita tunggu. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke pembahasan intinya teman-teman, yaitu pada power supply yang rusak tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya oprek dan saya cek, ternyata ada banyak komponen yang mati. Banyaknya sih enggak sih ya teman-teman ya. Selain yang resistor terbakar tadi teman-teman, ini dia. Jadi kedua komponen ini mati. Nah ya kan, terus yang ini juga pecah, pecah semua. Namun selain itu IC-nya juga mati teman-teman. IC drivernya itu mati. Jadi di sini, nah ini dia letak IC drivernya. Ini adalah IC driver untuk gate FET-nya teman-teman. Itu mati, nge-short ya. Bagaimana Mas bisa tahu short Mas? Jadi tegangan di sini, tegangan sekitar 12 voltnya itu tidak ada. Jadi short ya. Ketika dilepas IC-nya maka di sini tegangan keluar. Namun keluarnya itu tidak 12 volt melainkan sekitar 23 volt ya teman-teman ya. Sekitar 23 sampai 24 volt. Terus yang di sini R-nya tadi saya jumper. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena di sini untuk IC-nya saya penggantinya tidak punya teman-teman ya. Dan selain itu karena memang pembahasan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara memasang sebuah, ini dia teman-teman, yaitu gacun ya. Ini namanya gacun teman-teman, atau ya ini dia modul power supply switching semi tertutup. Nah ini dia teman-teman, penggunaan untuk LCD LED ya teman-teman ya. Untuk wattnya 40 watt. Ini adalah yang biasa dikenal oleh para teknisi gacun 5 kabel teman-teman. Jadi intinya di sini saya ingin memberikan bagaimana cara memasang gacun 5 kabel ini dengan benar dan awet dan tentunya mantap teman-teman ya. Oke. Sebenarnya tadi yang mati hanya ketiga komponen tersebut. Kalau untuk FET-nya, ini FET-nya tidak mati. Dan untuk seri FET-nya yaitu serinya MDF4N, kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Oke, saya coba dekatkan lagi teman-teman. Ini dia MDF4N60B ya. Di situ sudah ada kejelasan yaitu 4 ampere 600 volt. Ini sebenarnya tidak mati namun sudah tidak berguna lagi karena kita akan menggunakan yang namanya gacun 5 kabel. Oke teman-teman. Cara pasangnya yaitu di situ sebenarnya sudah ada petunjuk pemasangannya ya. Namun di sini karena tidak ada tegangan 12 volt, adanya 23 volt, jadi kita harus siapkan yang namanya dioda Zener, teman-teman. Ini dia dioda Zener dengan ini saya punyanya 13,5. Nah, kok 13,5 Mas? Apakah aman? Aman, teman-teman ya. Karena di sini untuk petunjuk pemasangannya di sini sudah ada ya, teman-teman ya, petunjuk pemasangannya. Yaitu oke di sini teman-teman. Silakan di sini lihat pada pin. Nah, ini dia pinnya. Di pin ini pin nomor 3 yaitu kabel merah. Nah, ini dia teman-teman, kabel merah. Itu adalah VCC terminal catu daya modul. Hubungkan anoda umpan balik berliku kapasitor penyearah. Nah, ya. Catu daya kontinu ya, apa ini namanya, dan tegangan 12 volt sampai 18 volt. Jadi masih aman, pakai 15 volt masih aman. Namun untuk lebih awetnya itu kita harus memakai 12 volt sampai 15 volt saja ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada pin outnya atau pin untuk kabelnya. Teman-teman tinggal cari pinnya di sini. Oke, saya tunjukkan teman-teman ya. Sebelum itu saya akan memasang dioda Zenernya dulu. Di mana masang dioda Zenernya ini?
Nah, oke teman-teman, di sini adalah power supply untuk Polytron 24 in ya, bentuknya seperti ini ya. Dan untuk tegangan 12 voltnya itu adalah di sini teman-teman. Jadi pada katoda dioda ini dan pada bagian polaritas plus pada elko ini teman-teman. Elko 50 volt 10 mikro ya. Dan pada tepatnya di sini. Nah, tempatnya di sini. Tepatnya ada di sini. Teman-teman lepas dioda ini dioda ya teman. Lepas saja ini diodanya. Kemudian ini dipasang paralel dengan elko-nya. Pasang paralel ya teman-teman ya. Jadi yang plus ke plus dan yang minus ke minus. Oke. Untuk mencari misalkan bentuk power supply-nya tidak seperti ini, biasanya itu mengambil dari sini. Nah, ini dia. Jadi dari jalur yang ini ya, itu biasanya keluar apa? Ada resistor. Ini namanya resistor, bukan ya, ini resistor startnya ini ya mungkin ya. Ini untuk resistor catu dayanya. Ya, jadi ngambilnya di sini. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, saya lepas dulu untuk diodanya ini dan kemudian saya pasang untuk dioda Zenernya. Nanti kita cek tegangannya teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya, cara pasang dioda Zenernya. Kalau misalkan IC sudah dilepas dan dioda Zener sudah dipasang namun tegangan tidak keluar, atau sebelum dioda juga dipasang IC sudah dilepas, tegangan tidak juga keluar, silakan teman-teman cek untuk ininya teman-teman, resistornya ya, resistor dari sini itu dicek. Oke, kita cek tegangannya teman-teman ya. Multi. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mengecek sebuah power supply. Intinya itu mengecek sebelum kerusakan atau sebelum apa namanya, ini kan sudah dioprek-oprek tadi ya, atau istilahnya mencari kerusakan power supply bagaimana, tentunya teman-teman sudah tahu ya caranya ya. Kalau belum tahu silakan cari di video saya cara memperbaiki power supply. Oke, di sini saya cek dulu untuk tegangan 300 voltnya. Di sini adalah tegangan 300 volt pada elko. Pada elko yaitu elko yang nilainya 400 volt ya. Oke, hadir ya teman-teman ya. Kemudian langsung saja kita tes tegangan 12 voltnya di sini. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan dioda Zener 13 volt, di sini hadir ya teman-teman ya, 13 volt ya. 13 volt, 7. Oke teman-teman, kita cabut kemudian kita buang apa namanya, arus yang tersimpan pada elko nya, karena ini berbahaya teman-teman, nyimpan elko nyimpan arus atau nyimpan strum ya, menyimpan strum ini teman-teman. Oke, kemudian kita pasang apa namanya, ini dia, kita pasang gacun 5 kabelnya. Iya teman-teman ya, tadi sebenarnya bentuknya bukan seperti ini, tapi bentuknya itu bengkok ya. Kalau teman-teman beli baru bentuknya nggak lurus seperti ini, tapi bengkok ya teman-teman ya. Karena saya mau memasang pada sebuah LED, jadi saya bikin lurus seperti ini biar tipis nanti hasilnya. Dan masangnya itu seperti ini ya nanti. Nah, seperti ini teman-teman, masangnya itu seperti ini ya cara pasangnya. Nah, jadi saya pasangnya seperti ini, dan di sini diusahakan tidak ada kontak ya antara ini dia, antara heatsink dengan pin ya, dengan pin STR nya tidak ada kontak, diusahakan. Oke, kita pasang dulu untuk heatsinknya, kemudian kita solder heatsinknya. Nanti masang ininya dari bawah aja ya, biar cepet gitu aja. Kalau nggak mau cepet dan rapi ya bisa dipasang dari atas ya teman-teman ya.
Ya teman-teman, jadi di sini kita sambil perhatikan petunjuknya atau data pinoutnya ya. Di sini kabel kuning ya, kabel kuning itu adalah drain. Drain itu ya otomatis teman-teman tahu ya, drain itu lokasinya di mana, yaitu pada pin tengah atau pin kolektor kalau pada itu ya, pada transistor ya. Oke, kita sambung untuk yang kuning itu adalah pin drain. Drainnya itu adalah di sini. Nah, di sini kelihatan nggak teman-teman ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Pin drain ya, kita perdekat ya teman-teman ya. Kita dekatkan lagi. Tuis. Oke, ya. Ya, kita dekatkan lagi. Pin drain. Kemudian di sini nomor 2 atau kabel hitam. Kabel hitam atau merah muda. Nah, biasanya merah muda atau hitam itu pada ground Elko 300 volt atau ground tegangan 300 volt. Jadi pada tegangan yang di sini. Nah, ini dia groundnya. Ini ground untuk 300 voltnya. Ini kita coba dulu ya teman-teman ya. Kalau pengen rapi silahkan dirapikan ya teman-teman ya. Pasang dari atas bisa. Ground itu kalau pengen rapi teman-teman bisa pasang di sini teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian ya pin 3 atau nomor 3 kabel merah. Kabel merah adalah voltase catu daya. Nah, ini dia teman-teman. Yang tadi 12 volt itu ya kabel merah. Nah, ini dia kabel merah taruh di tegangan 12 volt. Oke, kita taruh di sini. Oke, kelihatan ya. Kemudian selanjutnya itu 4 kabel putih sebagai feedback. Umpan balik penstabil tegangan, sambungkan ke pin 4 optokopler, tetapi pastikan pin 3 optokopler terhubungkan ke ground atau RID ya. Oke, jadi di situ maksudnya ini dia teman-teman. Ini adalah pin optokoplernya. Kelihatan? Nah, pin optokopler di sini itu kan ada 2, itu adalah pin 3 dan pin 4. Jadi dipastikan pin 3-nya itu terhubung ke ground. Di sini sudah terhubung ke ground ya teman-teman ya. Ini dia pin 3-nya dan kemudian pin 4-nya yang sebelah samping sini teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu silahkan cek untuk dataset optokopler. Ya. Nah, itu dia. Jadi 1 2 3 4 ya. Yang ada titiknya itu adalah 1 1 2 3 4 ya teman-teman ya. 1 2 3 4. Pin 3 sudah connect ke ground. Kalau belum pasti atau belum yakin bisa dicek ya teman-teman ya. Kita cek untuk pin 3-nya apakah sudah ke ground. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, sudah ke ground. Ya. Kemudian pin putih kita pasang ke pin 4. Ya. Saya taruh di sini aja. Ini adalah pin 4 dari apa namanya optokopler ya. Oke, Oke teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kabel hijau. Kabel hijau di sini starter pin awal hubungkan anoda kapasitor 300 volt plus. Hubungkan ke elko plus yang terukur 300 volt tadi teman-teman. Jadi dipasangnya itu bentar. Di sini ya teman-teman ya. Pasang di sini. Ini adalah untuk tegangan plus 300 volt. Iya, di sini. Oke. Sudah terpasang semua.
Ingat ya, kalau pengen rapi bisa dipasang dari atas ya teman-teman ya. Intinya cara pasangnya seperti itu. Kalau pengen rapi, saya ingatkan lagi, pasang dari atas. Oke. Kemudian kita coba teman-teman, apakah outputnya, sekundernya ya, apakah sudah keluar tegangannya. Karena tadi kan mati ya teman-teman ya. Nah, jadi TV-nya mati, dan ini otomatis harus cek juga MB-nya nanti ya teman-teman ya. Karena tadi kan protek ya teman. Oke. Sepertinya aman ini. Kita balik. Kita tes tegangannya. Apakah sudah ada di bagian sekundernya. Di sini 12 volt. Ini ground. Oke, ini groundnya. Kemudian cek tegangan 12 voltnya. Oke, belum hadir teman-teman. Sebentar. Ground. Oh, salah ngukur teman-teman. Groundnya di sini aja. Nah, oke. Tegangan 12 volt. Ayo, mana 12 voltnya? Nah, itu dia teman-teman. Tegangan 12 voltnya sudah hadir ya. Oke, pemasangan gacun siap. Kita akan pasang ke televisinya teman-teman. Oke, kita pasang ke televisinya di situ teman-teman ya. Apakah masih protek? Kalau masih protek ya jelas MB-nya udah nggak beres ya teman-teman ya. Oke, sudah saya pasang teman-teman. Teman-teman perhatikan lampu LED-nya ini ya, lampu indikator LED. Kita coba colokkan listriknya. Saklarnya hidupkan. Nah, lampu indikator sudah menyala, berkedip-kedip ya. Oke, kemudian kita coba start. Ya, berkedip. Dan TV bisa menyala teman-teman. Itu adalah lampu apa namanya, lampu lighting ya. Dari LED juga, itu LED Polytron. Oke, tadi kan untuk yang ini menggunakan power supply yang satunya itu kan protek. Nah, ini kan saya coba dulu teman-teman ya. Saya coba dulu beberapa menit. Kalau masih protek berarti MB benar-benar bermasalah. Kalau tidak protek berarti power supply yang satunya itu bermasalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja videonya untuk pemasangan gacun ya, karena ini hanyalah untuk pemasangan gacun. Kalau untuk perusakan MB-nya misalkan nanti rusak, untuk video berikutnya aja ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan klik subscribe, dan jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada saran, tips, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.